para pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari di studio dan juga saudara-saudari sekalian pemirsa live streaming Radio Maria. Pada sore hari ini kita mendengar sabda Tuhan, Injil yang berbicara tentang pengajaran Yesus di tengah-tengah orang banyak, di mana Yesus mau mengingatkan para muridnya untuk tidak saling menghakimi satu sama lain karena mereka masing-masing memiliki kelemahan. Dan di sini Yesus menegaskan supaya kita dapat menjadi pemimpin harus pertama-tama mampu memimpin diri sendiri. Dengan memperbaiki diri sendiri, memperbaiki kelemahan yang ada, maka kita akan memiliki kekuatan untuk tampil memimpin orang lain. Perumpamaan Yesus tentang orang buta memimpin orang buta hari ini sebenarnya mau mengingatkan orang-orang Farisi yang pada zaman itu penuh dengan kemunafikan. Mereka lah sebenarnya orang-orang buta itu. Orang-orang Farisi itu buta secara rohani. Dan karena itu Yesus mengatakan tidak mungkin mereka bisa menuntun orang-orang itu kepada Allah karena mereka sendiri buta secara rohani. Mengapa mereka dikatakan buta? Karena mereka mengajarkan sesuatu yang bagi mereka sendiri pun belum jelas. Mereka melakukan ibadat, doa, pengajaran-pengajaran, menyampaikan aturan-aturan hukum yang mereka sendiri juga tidak melaksanakan. Hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Karena itu tidak mungkin orang penuh dengan kemunafikan mampu membawa orang lain kepada Allah. Karena itu dalam bacaan pertama tadi disampaikan kepada kita bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pewarta seperti Yesus harus memiliki spiritualitas, semangat. Yang pertama, bahwa spiritualitas, semangat pewarta itu adalah bahwa mewartakan sabda Tuhan, Injil itu adalah kewajiban, adalah keharusan. Karena itu Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Kalau itu sudah menjadi tugas kita, kita diam, tidak mengambil bagian, maka kita akan celaka. Karena itu satu keharusan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Lalu yang kedua ditegaskan, seorang pewarta harus memiliki semangat bahwa dia mewartakan itu bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi dia adalah seorang utusan. Dia mewartakan apa yang ditugaskan oleh yang mengutus dia. Dan ini sering menjadi kendala bagi pemimpin-pemimpin baik dalam masyarakat maupun gereja, bahwa banyak orang menjadi pemimpin untuk kepentingan dirinya, bukan untuk orang banyak. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah suatu perutusan, tanggung jawab yang diberikan untuk dilaksanakan melayani banyak orang. Lalu yang ketiga, seorang pewarta dia mewartakan bukan untuk mengharapkan upah. Bukan untuk mengharapkan upah. Karena itu Paulus katakan upahku adalah untuk mewartakan Injil. Tuhan sendiri yang akan memberi. Maka diawaskan supaya dalam pewartaan ini jangan menghitung-hitung berapa nanti saya dapat, berapa saya digaji, berapa upah saya. Nah, kalau sudah begitu diawali dengan perhitungan-perhitungan, maka pewartaan tidak akan berjalan dengan baik. Dan yang kelima, diawaskan juga oleh Paulus bahwa perlu setiap pemimpin atau pewarta itu melatih diri. Terus
mengisi diri, memperbaharui diri. Karena itu tadi diumpamakan seperti satu perlombaan. Harus memang berlomba itu butuh latihan, butuh kedisiplinan, butuh juga ya semangat, di mana memang dalam segala situasi harus mampu menguasai diri. Nah, orang-orang seperti inilah yang bisa mampu menjadi pemimpin pewarta seperti Paulus, seperti Yesus sendiri. Bagaimana ini konkretnya dalam hidup kita sehari-hari? Saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga-keluarga yang sedang mengikuti perayaan Ekaristi pada sore ini, bahwa di tengah-tengah keluarga kita sebagai orang tua, kita harus menyadari bahwa menjadi orang tua itu adalah suatu perutusan, suatu tanggung jawab yang di dalamnya kita perlu menyadari bahwa kita melaksanakannya bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bersama keluarga kita, anak-anak kita. Di dalamnya perlu juga semangat dari orang tua untuk tidak menghitung-hitung seberapa besar jasa kontribusi kita bagi perkembangan keluarga ini. Jangan ada yang memegahkan diri satu sama lain. Ayah membangga-banggakan bahwa gajinya lebih besar, sehingga berhak untuk berbicara lebih keras, mendikte istri dan anak-anaknya. Jangan. Nah, dalam kehidupan bersama itu perlu juga senantiasa ada refleksi, kesadaran untuk memperbaharui, mengembangkan, ya, ongoing formation, membentuk diri terus-menerus. Ya, jangan pernah berkata sudah selesai. Nah, sama seperti perlombaan tadi, kehidupan di tengah-tengah keluarga juga kita selalu hidup dalam semangat perlombaan untuk mencari yang terbaik, untuk menampilkan citra keluarga yang sesuai dengan harapan Tuhan, supaya keluarga-keluarga kita menjadi gereja kecil, di mana di dalamnya hidup semangat pewartaan, kesaksian, ya, juga kenabian, persaudaraan satu sama lain. Dan tentu dengan siap sedia mengikuti Yesus terus-menerus, mengisi diri terus-menerus, belajar terus-menerus, maka kita bisa sampai kepada semangat yang dimiliki oleh Paulus tadi. Satu pepatah Latin berkata, nemo dat quod non habet. Tidak ada orang yang bisa memberi kalau dia tidak memiliki. Hanya orang yang punya yang bisa memberi. Karena itu Yesus mengingatkan kita hari ini, mari kita miliki, ya, hal-hal di atas, ya, spiritualitas di atas, sehingga kita akhirnya memiliki Kristus, menjadi seperti Kristus, pewarta yang sungguh-sungguh akhirnya diterima, diakui, menjadi juru selamat bagi seluruh dunia dan bagi semua orang. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita, memberi kita kekuatan untuk menjadi pemimpin, menjadi pelayan dimanapun kita berkarya seturut teladan Yesus. Amin.